Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang jujur aja benar-benar mendalam dan spesial banget, yaitu soal persiapan pernikahan, khususnya bimbingan yang ada di KUA Tegowano. Gini, pernikahan itu kan sebenarnya bukan cuma sekedar tanda tangan buku nikah secara hukum aja ya, tapi ini benar-benar awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika. Nah, di KUA Tegowano ini, masa transisi yang super sakral ini disiapin dengan cara yang hangat, khidmat, tapi juga berwibawa banget. Yuk, kita bedah bareng-bareng materi ini dan lihat gimana sih sebuah institusi itu ngebimbing pasangan buat melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan mantap. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh ke tahap-tahap persiapannya, coba deh pikirin satu pertanyaan mendasar ini. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin buat ngebangun keluarga yang langgeng dan damai? Ini bukan sekedar pertanyaan basa-basi loh. Waktu dua orang mutusin buat mengikat janji, mereka tuh pada dasarnya lagi ngebangun fondasi buat komitmen seumur hidup. Mengarungi lautan kehidupan bareng-bareng itu jelas butuh lebih dari sekedar, ya cinta yang menggebu-gebu di awal aja. Setuju kan? Ini butuh kesabaran ekstra, kedewasaan emosi, dan pastinya persiapan yang super matang. Nah, di titik krusial inilah program bimbingan buat calon pengantin ini jadi penting banget. Menariknya nih, konsep ini tuh kayak nantangin kebiasaan kita sekarang. Di zaman modern ini, jujur aja, fokus kita sering banget kesedot ke hal-hal kayak mewahnya resepsi, dekorasi yang estetik, atau detail-detail pesta lainnya. Padahal, kesiapan nikah yang sejati itu jauh-jauh melampaui hiruk-pikuk hari H itu sendiri. Program bimbingan di KUA Tegowano bener-bener nekenin prinsip ini. Mereka pengen mastiin kalau sebelum janji suci itu diucapin di depan penghulu, harus ada kesiapan mental dan emosional yang benar-benar utuh dari masing-masing individu. Kesiapan batin dan pikiran yang jernih inilah yang nantinya bakal jadi jangkar terkuat waktu kapal rumah tangga mereka sesekali harus ngadepin badai kehidupan. Terus gimana caranya kesiapan batin itu diwujudin ke tindakan sehari-hari? Kuncinya ada di komunikasi. Bayangin komunikasi di rumah tangga itu ibarat jembatan yang hubungin dua isi kepala dan dua latar belakang yang beda banget. Di sini, para calon pengantin dibekali wawasan yang fundamental abis. Mereka diajarin gimana caranya ngebangun dialog yang terbuka tanpa ada rasa takut bakal dihakimi pasangan sendiri. Terus mereka juga dipandu buat saling ngertiin, belajar gimana nyelesain konflik, karena mari kita jujur, konflik itu pasti ada, tapi dengan cara yang elegan dan beradab. Dan pastinya, gimana caranya jadi support system yang nggak pernah putus buat satu sama lain. Intinya, komunikasi yang sehat itu benar-benar nyawanya keharmonisan. Tapi tunggu dulu, kita juga harus sadar nih kalau semua persiapan mental dan skill komunikasi tadi itu bukan garis finishnya. Setiap materi praktis yang dikasih itu ibarat anak tangga yang bakal ngebawa pasangan ini ke pencapaian spiritual yang jauh lebih tinggi. Dalam konteks agama yang jadi payung bimbingan di KUA Tegowano, pernikahan itu kan dilihat sebagai ibadah yang sangat panjang dan suci ya. Jadi, semua bekal tadi dikasih bukan cuma biar sukses urusan dunia aja, tapi supaya mereka bisa dapat ridho dan keberkahan dari Sang Pencipta di setiap detik kebersamaan mereka. Nah, ini dia nih puncaknya, doa dan harapan terbesar buat siapapun yang menikah. 3 kata yang mungkin sering banget kita dengar. Sakinah, mawaddah, warahmah. Coba kita resapi bentang deh maknanya. Melalui bimbingannya, KUA Tegowano benar-benar nanamin fondasi kalau tujuan utama ngebangun rumah tangga itu adalah buat nyiptain keluarga yang punya ketenangan jiwa yang hakiki atau sakinah. Terus, keluarga yang penuh sama cinta kasih murid tanpa syarat, yaitu mawaddah. Dan pastinya, keluarga yang selalu diliputi perlindungan dan kasih sayang tanpa batas, yang kita sebut warahmah. Ini tuh visi di mana jiwa kita pada akhirnya ngerasa pulang, ngerasa aman dan tentram. Dalam banget ya. Tentunya, buat nyampe ke visi yang sekeren dan semulia itu, kita butuh pemandu yang paham banget medannya kan? Disinilah peran esensial dari para penyuluh agama bersinar. Mereka ini bukan cuma petugas yang ngurusin rutinitas birokrasi aja loh. Mereka benar-benar bertindak layaknya arsitek yang bijak dan pemandu yang dedikasinya luar biasa. Dengan sabar dan penuh kehangatan, para penyuluh ini duduk bareng calon pengantin. Mereka dengerin segala keraguan, ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang susah banget, dan ngasih pencerahan mental. Dedikasi tulus dari mereka lah yang ngebuka gerbang kesadaran buat para calon suami dan istri, bahkan sebelum mereka benar-benar naik ke pelaminan. Kalau kita perhatiin struktur kerjanya, langkah-langkah yang mereka pakai ini super terstruktur tapi tetap heart to heart banget. Pertama, mereka ngebangun dulu nih kesiapan emosionalnya. Mastiin hati dan pikiran pasangan udah bener-bener mantap sama tanggung jawab baru mereka. Kedua, mereka fokus ngajarin komunikasi rumah tangga yang praktis. Sesuatu yang real dan bisa langsung dipakai sehari-hari nantinya. Terus yang ketiga, sebagai pengikat semuanya, mereka ngebina pemahaman spiritual yang mendalam. 3 langkah mantap inilah yang ngerangkai semua obrolan kita tadi jadi satu tameng perlindungan yang super kokoh buat pasangan. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya pengen ngajak kalian ngerenungin satu kutipan yang merangkum semuanya dengan pas banget. Gini bunyinya,
Pernikahan yang indah tidak sekedar ditemukan. Ia dipersiapkan dengan seksama, dibangun di atas cinta, dan dipandu oleh keimanan. Kutipan ini benar-benar ngejawab pertanyaan awal kita tadi tentang apa sih yang dibutuhin buat ngebangun keluarga yang damai? Rumah tangga yang harmonis itu bukan karena hoki-hokian nasib, tapi hasil dari niat yang lurus, komitmen buat terus belajar, persiapan matang lewat bimbingan tulus kayak di Kawate Gowanu ini, dan pada akhirnya penyerahan diri secara total pada keimanan. Semoga penjelasan ini nggak cuma jadi info aja buat kalian, tapi bisa benar-benar nyentuh dan menginspirasi cara kita ngelihat komitmen suci. Teruslah mencari makna, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.